Ya elah lu timbang sampai situ aja udah capek. Makanya perlu untuk kita ini melihat ke dalam, ya. Perlu kita ini mengenal diri kita sendiri, sehingga kita mengerti maunya kita ini kemana, tujuannya kemana, mau apanya jelas, ya. Sehingga kalau misalkan tuh gue pengen pengen berubah jadi orang yang begini, pengen jadi orang yang begini, gue pengen jadi pengusaha, gue pengen jadi begini segala macam, ya kan? Kayaknya ikut revolusi mental ini jadi satu-satu jalannya buat gue dia bisa membangkitin mental gue biar lebih bagus lagi. Ada yang ngajak, ngapain lo revolusi mental? Nggak kedenger. Kenapa? Kenal sama diri tadi. Ya kan? Kenal sama diri dan maunya apa dan arahnya kemana, udah jelas. Ada orang yang misalkan males-malesan, nggak keikut. Karena kenal dengan apa yang dia pengen cari, pengen yang dia tuju, pengen kemananya jelas. Nah, di saat kita masih labil ngikut-ngikut kanan kiri, ya kan? Artinya kita sama diri sendiri aja nggak kenal, gitu. Makanya perlu banget saat kita ini rasanya masih berjalan di tempat, kayaknya udah keras banget padahal masih di tempat, pelajari lagi, tanyakan lagi, sejauh sekeras apa yang udah gua kerjakan sekarang, sehingga kok gue dari kemarin gue pengen dapat konsumen dan sampai detik ini belum dapat juga, ya kan? Ketika lo bilang gue udah ngelakuin ini ngelakuin itu segala macam udah gue kerjakan, iya menurut lo, ya kan? Menurut versinya lo. Contoh kita nih semua ini nggak pada olahraga kan, kita lomba lari ke Cibinong. Ya, lomba lari kita ke Cibinong, tentu akan berbeda, ya kan? Tapi kayaknya cuma sampai pemasaran aja udah mundur semua. Nah itu, jadi kita nggak bisa. Kita sudah tahu takaran kita sendiri, kita nggak tahu takaran orang, ya urusan orang, ya. Tapi di saat kita yang benar-benar merasakan bahwa ini yang harus gue lakukan, nah lakukan. Ya kan? Kalau gue bilang ngelakuin itu sudah, tapi hasilnya belum ada. Ya kapasitas kita. Ya, kita ini cuma sampai kantor pemasaran udah mau ngos-ngosan. Orang lain sampai yang depan sono yang klinik mungkin. Ya kan? Artinya ukuran orang yang sampai di klinik tadi, ya elah lo baru sampai kantor pemasaran doang udah segitu. Ya, ada yang mungkin udah bisa bertahan larinya sampai depan Koko Garden. Yang sampai Koko Garden akan ngomongin yang sampai depan klinik sama depan kantor pemasaran tadi, ya elah lo timbang sampai situ aja udah capek. Ada yang mungkin udah sampai ke satelit, ya kan? Bilangin sama yang di Koko sama yang ini, yang nyampe Koko udah bilang gue udah maksimal. Yang nyampe klinik gue udah bilang dia udah maksimal. Yang sampai kantor pemasarannya udah maksimal, gue senapasnya gue. Napas gue udah maksimal sampai kantor pemasaran PK5. Maksimal menurut kita. Ya, padahal banyak yang bisa kita luasin lagi. Nah itu. Artinya kalau sekarang kita merasanya sudah maksimal, nanti dulu. Maksimal itu berbanding lurus dengan hasilnya, ya kan? Lo akan dikatakan maksimal ketika hasil lo terlihat ada. Yang lo bilang maksimal terlihat ketika hasil lo punya ada.